Bisa yang mulia, terima kasih. Terbanding, Bisa Yang Mulia. baik sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh PT Langgeng Kreasi Jaya Prima, Pak Jaya Prima, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding siapa yang mewakili? Terbanding diwakili oleh Rusdian Helmiandi Yang Mulia. Pemohon banding, Dari pemohon banding, Budi Prasongko yang mulia, kuasa hukum. baik, terima kasih Pak. Baik, agenda hari ini menyampaikan pendapat akhir pemohon dan terbanding, betul? Betul Yang Mulia. Betul ya? Pemohon, Betul yang mulia, kami sudah sudah sampaikan. diupload pemohon? Sudah yang mulia, tadi pagi yang mulia. Oh, Pak Luhut ini juga sudah ya Pak ya? Sudah yang mulia. Gimana? Penjelasan. Penjelasan akhirnya wordnya kayaknya belum ada Pak. Pemohon, tolong dilengkapi ya. Oh ya, yang mulia, baik, baik yang mulia, maaf yang di-upload PDF yang mulia. Wordnya Ya, akan kami ada ya, di upload secepatnya. disubkan ya, Ya, baik. baik, baik yang mulia. Kita untuk terbanding, oke, wordnya juga sudah terbanding. Baik, karena sidang hari ini agendanya penyampaian pendapat akhir, jadi majelis memberi kesempatan kepada pemohon banding dan terbanding untuk menyampaikan pendapat akhirnya secara tertulis, dianggap dibacakan, secara lisannya silakan disampaikan untuk poin-poin atau pokok-pokok yang pentingnya. Silakan pemohon. Langsung saja berurutan badan 2123. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Jadi memang untuk kesempatan ini kami sudah menyampaikan closing statement PPh Badan, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 yang mulia. Jadi pertama untuk PPh Badan dapat kami sampaikan bahwa closing statement atau pendapat akhir kami kali ini adalah merupakan rangkuman daripada pokok sengketa dan penjelasan surat banding kami maupun apa yang menjadi pembahasan di sepanjang sidang pemeriksaan yang mulia. Jadi pada penjelasan akhir atau pendapat akhir ini kami sampaikan pendapat akhir kami, kami sajikan juga ringkasan eksekutif atau eksekutif summary di dalam pendapat akhir kami yang mulia, yang utamanya untuk PPh Badan itu kan koreksinya ada koreksi atas peredaran usaha dan koreksi atas penyesuaian fiskal positif. Koreksi atas peredaran usaha itu sebenarnya bukan koreksi atas penjualan, tetapi lebih kepada biaya insentif penjualan atau yang kami catat di akrual biaya terkait dengan performan dan kinerja itu titik krusial atau sengketanya terutama terkait bahwa terbanding menganggap ini provisi. Menurut kami ini adalah biaya akrual yang mana sudah dilakukan atau diterapkan secara konsisten karena memang ini adalah biaya terkait dengan biaya yang sudah terjadi, sudah harus atau biaya yang harus dibayarkan, tetapi memang karena belum ada tagihannya maka di accrue. Itu sebenarnya secara metode akuntansi itu dikenal dan biasa. Dan nanti pada saat ada tagihan yang accrue-nya di reverse, kemudian biaya atas tagihan itu dicatat sebagai biaya. Jadi pada tahun terjadinya tagihan itu tidak ada pembebanan lagi. Jadi pembebanan hanya pada saat di accrue. Dan itu terkait dengan accrue 2020 terjadi biaya itu 2020 karena terkait dengan penjualan 2020. Jadi tidak dibiayakan di 2021 karena terkait dengan penjualan cost matching revenue-nya ada di 2020. Seperti itu inti utama daripada penjelasan kami yang mulia. Selebihnya adalah penjelasan tentang pencatatan itu seharusnya sudah cukup jelas ya karena sudah disampaikan di persidangan. Kemudian terkait dengan penyesuaian fiskal positif juga yang utama sekali lagi isunya masalah biaya akru dianggap cadangan. Jadi sekali lagi kami sampaikan beda akrual dengan pencadangan. Kalau pencadangan itu adalah penyisihan atas kemungkinan kerugian, tapi kalau akrual itu adalah biaya yang terjadi di tahun itu yang harus dicatat, namun memang tagihannya belum ada sehingga payable-nya itu sifatnya masih biaya yang akan dibayar. Seandainya udah ada tagihan ya pasti udah account payable kredit.
dan biaya ribetnya seperti itu yang mulia. Itu seharusnya sih cukup jelas, sehingga kemudian menurut kami untuk koreksi peredaran usaha maupun penyesuaian fiskal positif, kami mohon untuk dapat dipertimbangkan semua penjelasan termasuk dokumen pendukung atas koreksi-koreksi yang atau atas argumen yang kami sampaikan, karena buktinya sifatnya hanya memperjelas sengketa aja atau memperjelas penjelasan aja yang mulia, karena itu utamanya masalah persepsi yang oleh terbanding sebenarnya menurut kami tidak tepat. Sedangkan untuk yang penyesuaian fiskal memang selain accrual ada terkait dengan eksistensi dan manfaat daripada biaya intragroup, itu pun sudah kami jelaskan, dan kemudian juga kami pada kesempatan ini kami tambahkan juga adanya bukti-bukti terkait jasa apa saja yang diberikan dan diterima oleh pemohon banding yang mulia. Jadi pada dasarnya kami mohon sekali untuk yang sekitar PPh Badan ini mohon untuk bisa dipertimbangkan baik apa yang sudah kami sampaikan sebagai penjelasan maupun bukti-bukti pendukungnya yang mulia, karena ini menurut kami sudah cukup jelas. Kemudian untuk PPh pasal 21, untuk PPh pasal 21 memang sengketanya ini ekualisasi yang terkait dengan objek PPh pasal 21. Berdasarkan ekualisasi memang ada selisih, dan kami sudah sampaikan penjelasan terkait selisih itu berikut dengan bukti pendukung yang bisa kami sampaikan yang mulia. Jadi lebihnya kami kembalikan ke majelis bahwa apakah menurut kami si bukti itu sudah maksimal dan penjelasan sudah maksimal, karena ini sifatnya sengketa yang sekali lagi barangkali sifatnya lazim, tapi ingin kami sampaikan juga yang mulia bahwa pada dasarnya pemohon banding sudah melaporkan seluruhnya kalau menurut pemohon banding. Kemudian dari sisi pengujian kalau menurut pemohon banding juga teknik atau metode tidak langsung itu sebenarnya kalau dilihat dari dasar hukumnya sebenarnya sudah tidak katakanlah tidak memiliki dasar hukum, karena berdasarkan ada satu putusan yang menyatakan bahwa metode tidak langsung itu seharusnya tidak bisa dilakukan, apalagi kalau bukti-bukti dan atau dokumen pendukung dan pembukuan sudah disampaikan seluruhnya yang mulia. Nah itu satu hal yang kami sampaikan sekali lagi di pendapat akhir kami untuk PPh 21, karena selisihnya itu masalah antara biaya dan objek yang dilaporkan yang terdapat selisih. Kemudian untuk yang PPh pasal 23 yang mulia, untuk sengketa PPh pasal 23 itu sama dengan PPh pasal 21, hanya saja untuk yang PPh pasal 23 kami ingin menekankan yang mulia bahwa koreksi terbanding ini berasal dari ekualisasi setahun. Sementara penetapannya itu untuk masa Juni yang mulia. Jadi secara formal material sebenarnya kalau menurut kami, sekali lagi ini sudah kami sampaikan juga di persidangan, bahwa secara formal ini tidak tepat. Nah, namun demikian juga kami juga tetap menjelaskan selisihnya itu seperti apa, kenapa, dan diantaranya itu memang kami juga bisa tunjukkan bahwa selisih itu terkait dengan sesuatu yang bukan objek yang mulia, terkait dengan pembelian material, ada jurnal pembalik, bahkan ada yang terkait dengan transaksi yang ada surat keterangan bebas yang mulia. Jadi itu sudah dibahas semua di dalam persidangan. Kami mohon sekali lagi untuk bisa dipertimbangkan untuk yang pasal 23 dan PPh Badan, dan juga tadi kami sampaikan pasal 21 yang mulia, sebagaimana yang kami sampaikan di closing statement ini selengkapnya yang mulia. Seperti itu barangkali penjelasan singkat kami kembalikan ke yang mulia majelis yang terhormat. Baik, terima kasih pemohon banding. Silakan terbanding. Baik yang mulia. Dari terbanding mungkin ringkas saja yang mulia. Dari terbanding telah menyampaikan pendapat akhir. Dalam pendapat akhir kami itu sudah merangkum semua penjelasan tertulis kami sebelumnya, termasuk bukti-bukti yang kami sampaikan dalam persidangan. Demikian dari terbanding yang mulia. Baik, terima kasih terbanding. Baik, dengan demikian majelis bisa mencukupkan ya, karena pendapat akhir sudah disampaikan. Namun sebelum itu majelis ingatkan kepada pemohon banding untuk membaca kembali fakta integritasnya, terutama butir keduanya, dan majelis ingatkan pula kalau ada pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, pejabat, pegawai, staf, pengadilan pajak yang menghubungi dan bermaksud meminta sesuatu imbalan atau menjanjikan imbalan
terkait dengan sengketa ini agar dengan tegas ditolak karena itu tidak benar, dan kalau memang ada agar dilaporkan pada pihak yang berwenang ya, mohon ya. Baik, Ibu ada. Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama PT Langgeng Kreasi Jaya Prima PPA Badan pasal 21 dan pasal 23 majelis nyatakan cukup sidang pemeriksaannya dan sidang selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Terima kasih Yang Mulia.